Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Amitabha. Ya, selamat malam semuanya. Kita lanjutkan bab terakhir ya daripada meditasi awal kita suara tangan 1000. Kita bicara tentang vibrasi, gelombang atau getaran. Nah, di bab 10 ini adalah topik yang mengelola batin kita. Getaran dari pelafalan mantra dapat mempengaruhi tubuh dan batin kita. Pelafalan mantra memiliki efek purifikasi yang luar biasa yang bisa dirasakan secara fisik dan mental. Ini tidak terjadi dalam seketika. Maka kenapa mantra itu harus terus-menerus kita baca, terus-menerus kita pikirkan dan renungkan. Jangan handphone. Ketika kita melihat cara kerjanya mantra ini adalah pada saat batin kita dari kacau dan perlahan-lahan mulai dia menjadi tenang. Getaran murni dari mantra ini adalah membuang energi negatif. Jadi kalau kita belajar ilmu energi, ketika pikiran ini negatif, yang masuk semuanya adalah energi negatif. Ketika pikiran kita positif, yang masuk semuanya adalah getaran gelombang yang positif. Sifat yang lebih tenang, getaran murni, dan ke sifat-sifat yang negatif lainnya bisa lebih kita terima sebagai negatif dan akan digantikan dengan energi yang positif. Kita jadi menampilkan penampilan kita menjadi lebih percaya diri, terlihat lebih baik dan kompeten. Ketika batin sampah kita ini sudah keluar, mungkin kita bisa merenungkan bahwa batin kita lebih banyak sampahnya dibanding yang positif. Maka dengan ini pelafalan mantra mengisi batin kita menjadi hal-hal yang bermanfaat atau berpositif, sehingga bebas dari sampah. Dan di sini kita akan lihat bahwa di Tibet lebih banyak pelafalan mantranya daripada pembacaan sutra. Padahal pembacaan sutra juga penting. Kenapa? Karena sehari-hari kita baca sutra hanya beberapa kali, tapi selebihnya pikiran kita lebih bebas, pikiran kita lebih kacau, pikiran kita tidak terkendali. Maka dikendalikan dengan pelafalan mantra. Coba kita pikirkan di dalam samsara ini, berapa lama kita muter-muter terus di dalam lingkaran samsara? Sangat lama. Kenapa kita tidak bisa keluar dari samsara? Karena batin kita terus-menerus bergejolak. Ketika batin kita bermeditasi atau pelafalan mantra, jadi kalau meditasi, melafalkan mantra ya informal. Pandangan kita mulai dulu dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran dan hati kita. Ada kemelekatan, ada kebencian, ada kecemburuan, ada kesombongan, dendam, keinginan, rasa malu, rasa takut, rasa bersalah, kecemasan. Ini tampak sangat jelas sekali. Ini semua disebut kenpen fano. Fano adalah kilesa yang paling dasar. Jadi apa aja? Kemelekatan, sejuk, kebencian, syahwat, kecemburuan. Cemburu ini seperti cetu, kesombongan, auman, dendam, wongcong, keinginan, yuang atau shiwa, rasa malu, haipa. Rasa malu itu haisyu, rasa takut, haipa, rasa bersalah. Rasa bersalah kita memiliki perasaan salah ya. Kecemasan, nah itu adalah kilesa basic atau dasar. Kalau kita tidak memperhatikan hal ini dengan baik, akan menjadi depresi. Kenapa bisa menjadi depresi? Karena ini terus-menerus ada dalam batin kita dan menjadi sampah di batin kita. Setiap hari kita penuh dengan ketakutan, kecemasan, dan macam-macam hal-hal yang negatif di dalam pikiran kita, maka bisa mengalami depresi yang dalam. Jadi, kalau batin sampah muncul, kita harus punya kesempatan untuk bereaksi atau bersahabat dengan dia dan menyatakan, "Hai, saya ingin menjernihkan kamu." Siapa sih yang muncul?
ketakutan yang muncul. Maka amati dia, lihat siapa sih yang takut, semacam apa sih ketakutannya, dan katakan, kamu sudah boleh pergi dari hati saya. Dengan cara apa? Bacakan pelafalan mantra melepas ketakutan. Mantra apa melepas ketakutan? Semua mantra sama. Tetapi ketika kita batin penuh dengan mantra, maka ketakutan itu hilang sebetulnya. Kenapa dia hilang? Karena kita fokus sama mantra. Jadi bukannya ketakutan yang dibuang tiba-tiba diires, bukan. Pengalihan isu bahasanya. Ketika ada takut, baca mantra, takutnya hilang. Karena takut kan bentuk-bentuk pikiran. Takut itu muncul dari pikiran Anda. Ketika pikiranmu tidak memikirkan ketakutan lagi, tapi mengalihkan pada pikiran yang lain atau pikiran pembaca mantra, maka takutnya hilang. Ya kan kayak gitu. Karena semua adalah bentuk-bentuk pikiran. Tidak terpengaruh dengan berbagai macam alasan yang menimbulkan emosi negatif. Emosi kita sangat nyata. Amatilah batin yang membentuk segala macam alasan dibalik kenapa kita emosi. Dan apakah emosi itu nyata? Ini yang harus kita renungkan. Sebagai contoh, saya sedang bermeditasi tentang awal kita suara, tetapi yang muncul adalah teman saya mengkhianati kepercayaan yang sudah saya berikan. Kita lagi meditasi awal kita suara, tiba-tiba bisa keingetan teman saya yang mengkhianati kepercayaan saya. Ketika pikiran ini muncul apa? Kalau Anda dikhianati orang, apa yang muncul? Dendam, kebencian, tidak senang, emosi, marah dengan teman Anda. Padahal lagi harusnya muncul adalah awal kita suara, tapi yang muncul adalah teman Anda yang sudah mengkhianati kepercayaan. Nah, pada saat ini, ketika saya tidak sadar, akan muncul rasa sakit hati, marah, dan saya akan melihat teman saya sudah melakukan ABC sampai Z. Ketika saya mau percayai, lalu bagaimana mungkin dia bisa begitu terhadap saya? Lalu pikiran lagi, saya emang bodoh, udah percaya sama dia. Saya tidak harus percaya mereka. Saya tidak terima berani-beraninya mereka melakukan ini pada saya. Atau kok tega banget sama saya. Apa salahku hingga saya digituin? Semua bentuk-bentuk pikiran ini muncul. Dan ketika bentuk-bentuk pikiran ini muncul, kita menjadi penulis skenario terhadap drakor ini, drama yang muncul dalam pikiran kita. Siapa sih pemeran utamanya? Tentu saja si aku. Pikiran kita menentukan kita percaya sama teman kita. Lalu kemudian kita dikhianati kepercayaan sama teman kita ini. Kenapa bisa muncul pengkhianatan? Satu, dia adalah teman kita. Kedua, dia mengkhianati kita. Nah, hal-hal ini akan membawa kita lari dari objek perenungan terhadap awal kita. Harusnya kita bermeditasi cinta kasih, tapi malah bermeditasi kebencian terhadap teman kita yang muncul. Ditanya lagi, kenapa dia bisa muncul begitu? Kenapa dia bisa mengkhianati saya? Bla 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 bla, semua pikiran kita tercurah ke situ. Nah, kalau dipikirin lagi, saya menderita, saya dikhianati karena karma saya memang harus dikhianati. Yang hianati nggak tanggung-tanggung, teman sendiri. Karena kalau orang lain yang mengkhianati saya, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena orang lain nggak kenal sama saya dan nggak ada hubungan sama saya. Jadi orang yang mengkhianatimu ya orang yang terdekat denganmu, dan orang yang berhubungan dengan kamu itu adalah jodoh kamu. Kenapa kamu bisa dikhianati? Mungkin dia dulu adalah musuh kamu juga, atau kamu memang dulu sama dia ada minjem uang gak bayar, dan sekarang kamu harus kehilangan hak milikmu bayar kepada dia dengan cara dikhianati atau dibawa kabur uangnya. Seperti itu. Tapi bukan berarti dengan logika ini atau dengan alasan ini kita menjadi alasan. Mudah kalau kita nipu orang, itu
kan karena lu. Gua datang sini mau bayar utang, mau nagih utang. Jadi kamu harus dikhianati, kamu harus dibohongin, kamu harus ditipu. Jadi saya sekarang sedang bayar utang, nagih utang. Itu namanya alibi. Dengan begitu kita bayar utang atau mengutang, kita berbuat karena buruk. Harusnya kita melihat bahwa semua orang atau semua manusia atau teman-teman kita atau siapapun adalah makhluk yang tidak sempurna. Makhluk yang tidak sempurna ini tidak bisa memenuhi harapan kita semuanya. Bisa saja dia juga salah jalan, bisa saja dia juga hilaf, bisa juga kita dulunya mengkhianati kepercayaan teman kita juga. Kenapa dia bisa jadi teman kita? Karena dia berjodoh sama kita. Kenapa dia mengkhianati kita? Karena kita dulu mengkhianati dia. Gampang aja kan jawabannya sebetulnya. Ulang balik di situ. Tapi kenapa kita nggak terima? Karena sakit. Itu dia, sakit hati. Nah, renungkan. Kesalahan adalah pada orang lain di saat ini. Padahal sesungguhnya ini adalah pelunasan utang piutang di masa lalu. Cara lain untuk mengatasi emosi negatif adalah mempraktekkan identitas teranggung sebagai penakal. Coba lihat, awal kita suara, apakah tidak pernah disakiti? Sang Buddha, apa tidak pernah dikecewakan? Sang Buddha tidak pernah dicaci maki? Apakah Sang Buddha tidak pernah difitnah? Apakah Sang Buddha tidak pernah dikhianati? Termasuk saudara istri Dewa Data mengkhianati, bahkan ingin menggulingkan Sang Buddha, bahkan membunuhnya dengan menyuruh orang lain. Nah, kalau kita menyadari hal ini, Sang Buddha saja yang maha sempurna masih bisa disakitin orang, masih bisa dikhianati, apalagi diri kita. Contoh di tetangga juga ada, Yesus Kristus juga dikhianati muridnya sendiri, ya kan? Nah, terus cerita-cerita lain, mau raja siapapun di dunia ini pengkhianatnya, kalau enggak anaknya, kudeta, atau penasehatnya, orang terdekat semua yang melakukan pengkhianatan. Jadi sejarah dari dulu begitu. Jadi sampai sekarang yang terus begitu. Sekarang jadi teman, besok jadi musuh. Sekarang jadi musuh, besok jadi teman. Sekarang musuh, besok tiba-tiba dia menolong. Nah, jadi tidak ada yang masalah. Sekarang dia menolong, besok dia menusuk. Nah, kita harus ingat, awal kita suara sendiri memiliki karakter-karakter yang positif, karakter-karakter yang penuh ulas asih. Kita caranya gimana tadi? Caranya tanya, bagaimana sih kalau saja awal kita sholat mengalami masalah yang saya alami? Jadi kita seandainya berandai-andai, kalau awal kita sholat menghadapi masalah seperti saya ini, seperti apa kebiasaan? Kadang-kadang kita ingat situasi yang terjadi 10, 20, bahkan 30 tahun yang lalu. Dan ketika kita masuk ke kondisi tersebut, masa yang lalu yang tidak menyenangkan berubahlah menjadi awal kita suara. Dan jadilah, ini kita bayangin ya, mau bayangin. Jadilah Anda adalah awal kita suara yang berada dalam keluarga Anda yang lagi bermasalah. Jadi Anda bayangin kejadian kita puluhan tahun yang lalu yang lebih bisa dimaafin itu. Kalau saya menjadi awal kita suara, kira-kira sikap saya seperti apa kalau saya adalah awal kita suara? Apakah saya masih sama dendam marah seperti yang saya lakukan? Jadilah awal kita suara. Lalu terus ngapain? Kita bayangin 30 tahun yang lalu saya adalah awal kita suara. Lalu awal kita suara sebagai awal kita suara mau memancarkan cahaya putih bersinar terang dan kemudian dengan kata hari dari jantung hati, cahaya mengiasari seluruh ruangan, menyelimuti semua orang di sekitar Anda. Cahaya ini mempurifikasi mereka yang tadinya bermasalah sama kita. Dendam Anda di 30 tahun atau 20 tahun atau 10 tahun masa yang lalu. Anda bayangkan Anda adalah awal kita suara dan Anda memancarkan cahaya, dan cahaya itu meliputi
semua orang-orang yang bermasalah dengan Anda di saat itu. Dan kemudian purifikasi mereka, tenangkan batin mereka, dan ubahlah mereka menjadi juga awal kineswara. Dan kemudian mereka dan saya pada saat itu adalah awal kineswara. Jadi siapa yang akan marah, siapa yang akan kesel, siapa yang akan kecewa pada saya. Ini adalah visualisasi yang efektif untuk mewujudkan alternatif melihat sikap dan alih-alih terjebak dalam kenangan buruk masa lalu, kekhawatiran, defensif, kebencian, rendah diri, tidak berdaya, pertentangan, dan ketergantungan pada rasa tidak aman. Ini adalah ternyata metode terapi. Boleh dikatakan past life regression. Kalau misalkan kita diajak ke masa lalu, lihat kejadiannya, terus yang apa namanya, terapisnya akan mengatakan kamu akan baik-baik saja di saat itu. Jadi waktu orang itu baru terluka, dia ngomongin kenapa dia begini, begitu, dan dia lihat apa, terapisnya kan bimbing dia, Anda tidak perlu khawatir lagi. Saat ini luka Anda sudah membaik. Jadi diinput sugestif yang positif. Dan ini kita lagi terapi diri sendiri, bukan diajak ke past life. Tapi kekenangan yang buruk apapun yang pernah Anda lakukan, Anda yang pernah Anda pikirkan, kita pikirin. Ini juga ada di terapi gratitude. Jadi di meditasi gratitude yang tiap hari kita bisa lihat ya, di Zoom sekarang banyak yang belajar. Ini sama, ketika Anda mengubah musuh-musuh Anda menjadi cahaya, Anda adalah awal kineswara atau Anda adalah cahaya, dan sama-sama berliput dalam cahaya. Dan kemudian kita saling memaafkan. Kenapa? Kalau udah kita awal kineswara, masa kita masih dendam? Kalau orang lain adalah awal kineswara, masa kita bisa membenci? Ini benar-benar harus divisualisasikan dan harus dibayangin Anda adalah memang mau berubah. Kalau Anda melihat diri Anda di masa lalu dan kemudian Anda berkata saya awal kineswara, tapi melihat dia, kita sebel, kita benci, kita masih sama, ya berarti yang di depan-depan meditasinya yang kita bahas sudah 1 bulan lebih, 2 bulan atau 3 bulan, ini nggak efektif dong. Bahwa kita nggak bisa berhasil menjadi awal kita suara yang maha pengasih dan penyayang, maha ulas asih. Bayangin itu dan rubah semua keadaan. Saya memaafkan, bahasanya begitu. Saya memaafkan diri saya yang dulu. Saya memaafkan orang-orang saya atau saudara-saudara saya atau teman-teman saya yang dulu pernah menyakiti saya. Saya memaafkan dengan tulus. Gitu. Kalau ini bisa dilakukan, ketika bangun dari samadhi, dari meditasi, masih mau minjem dendam, masih nggak bisa dimaafkan. Terus kalau dendam, efeknya apa? Bahagia, senang. Karena tidak senang, karena tidak bahagia, maka itu udah lupakan. Jadilah awal kineswara. Sikap buruk dan emosi pengganggu akan muncul dalam siklus tertentu. Kita berupaya merasa ia dan menggunakan dharma, sementara waktu dampaknya tidak akan terasa. Kondisi ini muncul sebulan kemudian, setahun kemudian, atau pada saat kita tenang. Tapi pada saat itu kita lebih cepat mengenali segalanya dan melihat lebih jelas bagaimana terjadi. Persepsinya menjadi berubah. Kondisi ini akan hilang dengan sepenuhnya sampai kita melihat jalan penglihatan. Kita perlu bersabar dan melepas lapisan bawang itu satu persatu. Artinya, seiring waktu, emosi-emosi kita akan mencuat dari pengalaman-pengalaman buruk masa lalu. Dan masa lalu ini kan pasti ada. Pengalaman pahit itu ada. Dan ternyata kalau orang disuruh ceritain pengalaman hidupnya masing-masing, waduh, seru. Ini sekarang nih bulan Januari ini ya, kalau kita lihat vibrasinya positif, vibrasi positifnya turun. Ini semua lagi pada bercerita tentang pengalaman-pengalaman masa lalunya, hal-hal yang pahit, hal yang bermakna, berharga. Ternyata kalau kita dengerin
cerita orang. Tadinya mungkin teman kita, teman main, teman apa, tapi kan nggak pernah bercerita tentang pengalaman masa lalu. Nah kalau kita dengerin ya, ternyata kita ini masih beruntung. Ternyata orang lain tuh yang kelihatannya sekarang baik, heboh, ternyata punya masa lalu yang kelam, punya hal-hal yang pernah error, dan ini terjadi pada semua orang. Ketika kita mendengar cerita orang, refleksi apa yang bisa kita dapatkan? Saya orangnya nggak mau pusing, nggak mau dengar masalah orang. Kenapa? Kita dengar masalah orang, kita juga jadi stres. Tapi kalau kita tahu masalah orang dan kita nggak bisa bantu dia, ya setidaknya kita bisa lihat betapa beruntungnya saya, betapa beruntungnya kita. Orang lain punya masalah yang jauh lebih berat. Kalau kita punya solusinya, kita bisa ringanin, kita bisa bantu, kita kasih kesempatan dia untuk berubah. Mungkin bisa berubah. Tapi diri kita sendiri ternyata harus juga ikutan berubah. Cobalah antusias dalam memeriksa keadaan batin Anda, terus pertahankan. Batin akan lebih jernih dan Anda akan lebih fokus pada penampilan identitas teranggung awal kita suara dalam waktu yang sangat lama. Pada sesi lain, bila batin tampak gelisah dan perasaan terluka, kemarahan, kecemburuan akan muncul. Tapi di lain sesi ada muncul hawa nafsu, berbagai keinginan. Muncul lagi, ada yang lain-lain bikin kekacauan. Langsung bacakan mantra, jangan ditunda-tunda. Visualisasikan awal kita sholat dan meditasikan sehingga latihan kita akan semakin lebih baik dan kita akan lebih menjadi kuat di dalam ingatan terhadap awal kita sholat. Apapun yang terjadi dalam hidup sehari-hari dalam batin kita, ketika batin kita ini kewalahan oleh emosi pengganggu, kita harus menjadi kreatif dan kemudian mencari cara yang tepat untuk menggunakan meditasi awal kita suara mengatasi pengganggu-pengganggu tersebut. Jadi ini ada satu kisah juga, beberapa orang zaman dulu atau zaman sekarang emosian. Kalau udah marah langsung nggak bisa ditahan, tidak bisa dikendalikan. Anaknya bisa dipukul, istrinya bisa dipukul, main kasar. Tapi dia kalau sembahyang itu bisa benar-benar censil, bisa pakai hati kalau sembahyang. Dia hanya takut dewa atau Tuhan, tetapi anaknya tidak takut atau istri. Nah, jadi buat apa kalau Anda berdoa tampilannya baik? Ya batunya. Berdoa tampilannya luar biasa, tapi sikap dan tingkah lakunya kacau. Ketika kita melihat dan merenungkan ini, harusnya pada saat ada emosi, saat ada marah, langsung buru-buru sadar. Di depan kita adalah awal kita sholat, anak Anda adalah awal kita sholat, istri Anda awal kita sholat, dan saya adalah awal kita sholat. Dengan demikian mungkin kita bisa mencegah batin menjadi lebih terkendali. Cara ini akan sangat bisa membantu. Ya. Meditasi ini memperbaiki citra kita terhadap diri sendiri. Banyak orang yang suka menyalahkan dirinya sendiri. Banyak orang yang akhirnya tidak bisa melihat kelebihan dirinya sendiri dan selalu melihat kesalahan yang pernah dilakukan dirinya sendiri, bahkan tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Maka meditasi ini adalah untuk menganggap kita bisa menjadi lebih aware, lebih waspada, dan kita bisa menerima keadaan diri kita sendiri. Duduk dengan posisi yang baik, lafalkan mantra, mancarkan cahaya kepada semua makhluk, dan rasakan semua makhluk begitu indah. Ketika kita merasa hebat, sombongan muncul. Wah, gue udah bisa bangkitin cahaya nih untuk semua makhluk. Di situ gangguan muncul. Nah, jangan terpancing dengan perasaan ini. Sangat mudah mencintai semua makhluk dan menonton cahaya belas kasih yang mengalir kepada mereka. Gampang kalau makhluk-makhluk yang tidak pernah menyakiti Anda. Tapi begitu kita memancarin cinta kasih kepada misalnya bos atau atasan Anda di
di perusahaan yang galak banget, yang suka membuli Anda, teman-teman yang tidak baik, wah langsung nggak bisa. Tapi kalau kan, semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semuanya sejahtera, gampang. Tapi kalau kita membayangin yang makhluk-makhluk yang lain, akhirnya susah. Pertanyaan bisa. Dan kemudian kita lihat bahwa orang yang melakukan sumpah serapah pada Anda, konsultan keuangan atau apapun, ini susah untuk dimaafkan, susah untuk dipancarkan dan bahkan cinta kasih. Lalu kita bisa memancarkan cahaya kepada yang lain, kecuali orang-orang yang menyakiti Anda. Nah, di sini kita harus lebih detil. Kita harus bayangin orang-orang yang menjengkelkan tersebut. Tiba-tiba kita lihat mereka juga adalah awal kita soal, dan saya juga awal kita soal. Jangan lari, abaikan perasaan marah pada diri Anda dan katakan, mengapa saya bisa memancarkan kepada semua orang lain kecuali orang-orang yang membenci saya? Kenapa saya tidak bisa? Katakan dalam diri, ada apa dalam diri ini? Dan siapa yang tidak terima ketika saya sudah mulai membayangkan orang-orang yang membuat saya benci? Jangan hanya begini, kenapa mereka bisa tega melakukan ini itu kepada saya? Jangan. Tapi tanyakan, kenapa ke yang lain kok gampang mencari cinta? Tapi kenapa ke dia tidak? Jangan ditanya, kenapa dia tega banget seperti itu? Mengapa menyebalkan? Mengapa dan mengapa? Ada apa dalam diri kita? Mengapa saya marah? Mengapa saya terancam? Mengapa saya tidak aman? Apa di dalam diri kita yang membuat kita tidak nyaman? Nah, inilah yang harus direnungkan. Lalu kemudian kita menciptakan perasaan-perasaan yang positif. Nah, dikatakan seringkali orang melakukan perbuatan buruk, tetapi mereka lagi beranggapan mereka ini punya tujuan yang baik dan positif. Nah, maka dikatakan batin mereka kewalahan oleh faktor mental pengganggu. Dan bagaimana mungkin mereka melakukan hal itu? Oke, kita menyadari bahwa kita dikendalikan oleh kilesa dan karma. Kita bukan orang jahat yang ingin membahayakan orang lain, hanya bingung bagaimana kita bisa memaafkan diri sendiri. Jangan main handphone ya. Dan dikatakan dalam meditasi ini kita harus memancarkan cinta kasih dalam mengatasi penindasan, kekerasan. Tapi kita juga mencoba untuk mencintai semua makhluk yang ada di dalam dunia. Bagaimana caranya mencintai makhluk dalam dunia? Dan kita lakukan. Kita kirim cahaya untuk melindungi semua makhluk. Cobalah kita bagaimana kita bisa mengatasi penderitaan mereka. Bayangkan bumi ada di depan kita, kasih cinta kasih, dan katakan pada mereka bahwa semoga semuanya berbahagia. Kalau kita melihat kesedihan, tanya, ini adalah faktor di dunia, ada senang, ada sedih. Ketika kita melihat kematian, ada kelahiran, ada kematian. Ketika kita melihat kesakitan, ada kesembuhan, ada kesakitan. Maka ketika kita muncul gambaran-gambaran dalam diri kita, kita juga harus memunculkan gambaran-gambaran lawannya dan positifnya, sehingga kita menguatkan yang positifnya, bukan menguatkan yang negatifnya. Ini adalah cahaya purifikasi dalam diri kita, sehingga kita bisa menerima semua makhluk dan apapun yang terjadi dalam diri kita dan hidup kita.
Sekarang opini. Apa itu opini? Opini adalah konsep-konsep atau pendapat yang muncul saat kita meditasi. Misalnya kita lagi meditasi yang orang susah, kan kita mau memancarkan ulas asih. Tiba-tiba opininya, itu orang malas, pengemis, gembel, nggak mau nyari kerja, kita aja nyari kerja susah, kerja aja kita setengah mati. Ngapain kita cinta kasih sama dia? Ini adalah opini. Opini ini bisa menghambat kita. Opini ini bisa membuat penghalang bagi kita. Nah, kita harus menganalisa bahwa orang-orang ini sedang mengalami penderitaan. Orang-orang ini membutuhkan bantuan. Biarkan saya bisa membantu sebisa saya, minimal cinta kasih saya meringankan beban dia. Jangan ditambahin pikiran-pikiran yang negatif tadi. Nah, dengan memerangi situasi buruk dengan mengolah batin, menerima kenyataan bahwa segala sesuatu muncul dari masa lalu mereka. Kenapa sekarang miskin? Karena dulunya tidak pernah menabung. Kenapa? Menabung kebaikan sangat sulit sekali, sedangkan melakukan kejahatan sangat gampang. Gak perlu ada yang ngajarin. Setiap saat, setiap momen itu terjadi terus. Pikiran jelek, mulut jelek, perbuatan jelek, semuanya otomatis terjadi. Tetapi kalau mau ngomong yang baik, ngomong yang bagus, positif, hibur orang, pikiran yang positif, mikirin semua makhluk, mikirin diri kita, berbuat yang baik, info atau apa, susah, mesti diingetin. Dan katanya ada waktu. Ada waktu, ada terus. Lagi ngantri di antrian dimanapun, lagi berdiri, lagi naik mobil, lagi apa, Anda bisa melakukan pelafalan mantra, Anda bisa meditasi, merenungi nafas, memikirkan semua makhluk yang samping kanan depan kiri Anda, memancarkan cinta kasih, tersenyum. Ini adalah latihan sosok awal kita sholat. Anda bayangin Anda ada awal kita sholat. Orang-orang berdoa pada awal kita sholat, semoga awal kita sholat hadir. Dan Anda ada di dalam MRT, Anda dalam kendaraan umum, dalam kereta, atau di jalan, di kantor, dan mereka berharap bertemu dengan awal kita sholat. Dan Anda senyum, pancarkan cinta kasih awal kita sholat ke dia. Dia akan merasakan beda. Ini Bante Bimala Ramsi dulu juga mengatakan begitu. Kalau dia dulu sering diundang ke rumah sakit atau diundang ke upacara duka, sebelum pergi dia akan pacarin cinta kasih. Sebelum masuk dia akan pacarin cinta kasih. Pada saat dia masuk dia tersenyum, dia pacarin cinta kasih. Gak perlu ngomong panjang lebar, gak perlu doa panjang-panjang. Dia memancarkan cinta kasih meta. Pasiennya lah atau keluarganya lah merasa lebih tenang, merasa auranya berubah, lebih bahagia. Nah, inilah pengaruh daripada kekuatan ini. Dan kalau praktek awal kita sholat, ya Anda bayangin, orang berharap ketemu dengan ulas asih buat saya bisa. Bagaimana orang bisa memunculkan sosok wali di sini? Pak, ini adalah cakra kita. Ini cakra mahkota. Di atas mahkota sejengkal ini ada cakra lain, cakra kesadaran sebetulnya. Ini kesadaran. Nah, kalau kita bayangin ini ada konsentrasi, di sini ada cahaya masuk ke dalam, keluar lagi, atau dari dalam keluar terpanjang, sama sebetulnya. Dan ketika Anda menyuruh orang lain untuk melakukan itu, mereka nggak mampu. Tapi kan kita mampu. Kita membayangkan cinta kasih sayang ini sehingga mereka merasa tenang, mereka merasa bahagia. Dan bayangkan orang lain juga menjadi Avalokiteshvara. Ketika kita membayangkan diri kita sebagai Avalokiteshvara, memancarkan cahaya penyembuhan dan berkah untuk orang lain, ubahlah semua yang juga menjadi Avalokiteshvara, sehingga kita bisa mengenal bahwa mereka punya sifat-sifat kebudahan, mereka punya kekuatan di dalam dirinya, dan kesembuhan itu muncul pada saat dirinya. Ternyata visualisasi ini relasinya dengan energi. Energi Avalokiteshvara, energi penyembuh penyayang ada di dalam diri kita. Dan orang lain punya energi juga. Ketika Anda pancarkan energi ini ke dia, itu ada tali energi. Ada talinya, tali energi.
Kalau Anda tidak kuat, Anda yang akan tertarik sama dia. Saya jadi sedih banget. Dia menderita, dia udah miskin, susah, banyak hutang. Saya yang tertarik sama dia. Jadi saya sangat sedih. Tapi yang Anda harus bayangkan adalah Anda yang menarik mereka ke kita. Sehingga cinta kasih ini bisa muncul, ketenangan, doakan semoga rezeki bisa terjadi, ada yang mau bantu, syukur-syukur Anda bisa meringankan sedikit penderitaan. Ketika kita menenangkan orang lain, ketika kita menolong orang lain, ketika kita membantu orang lain, tanpa disadari kita lagi membantu diri sendiri. Ini kunci. Adalah kunci. Kalau kita nggak peduli dengan orang lain, otomatis kita nggak ada perubahan. Bagaimana ngarepin orang lain menolong kita? Nah, kita aja nggak menolong orang lain. Dan di saat Anda sedang membantu orang, sesungguhnya diri kita amat terbantu. Itu dia. Itu kata kunci. Dan bayangkan semua orang pasti akan jadi mudah. Saat ini saya bantu dia, duit kita hilang kalau kita bantu dalam materi, ya kan? Tapi sesungguhnya Anda lagi investasi kebaikan. Dan investasi itu kalau di bank bunganya berapa persen? Kalau investasi kebaikan itu, hukum karma itu nanamnya satu. Ketika dia udah jadi pohon, balikin dia nggak cuma satu, banyak banget. Ini dia investasi kebaikan. Tapi orang kan jarang mau investasi kebaikan. Bayangkan investasinya emas, deposito, asuransi. Asuransi kebaikan nggak pernah mau ditabung. Asuransi diri nggak pernah mau dipedulikan. Investasi untuk kebaikan boro-boro. Padahal kita harus tahu itu. Yang kita lakukan saat ini adalah memperkaya dirimu sendiri, yang dimana kekayaan itu tidak pernah akan kamu nikmati setelah kamu mati, kecuali kamu investasikan di dalam kebaikan. Orang kan mikirin dirinya sendiri, tapi ketika mati memang ada mikirin lo, cuma di kuburan, cuma di kotak abu. Kalau dia melekat, Allah melekat, dia naik ke surga atau dia jatuh ke alam bawah. Kenapa dia bisa jatuh ke alam bawah? Kalau setan misalnya, kalau binatang, karena dia serakah, karena dia tidak bisa melepas. Dan investasi di dunia dia pikir milik dia. Dan pernah ada dalam cerita Sang Buddha, seorang ayah yang terlahir sebagai anjing. Waktu jadi ayah, dia menyimpan harta karunnya dibawa di tanah, dibawa dekat rumahnya. Rumahnya rumah panggung. Dan suatu saat setelah meninggal dia jadi anjing. Kenapa dia jadi anjing? Karena dia belum sempat kasih tahu anaknya di situ ada harta karun. Dan dia tiap hari ngais tanah itu. Kemudian yang ada adalah anaknya lihat ada anjing ngais tanah di rumahnya, menjadi marah. Karena kalau melihat anaknya, anjingnya gogok. Dipikir anaknya ini anjing musuh, dipukul pakai kayu. Karena dipikirnya ayah anjing ini mikirnya gongongin anak supaya kasih tahu ini lo di sini lo ayah bantu gali gitu. Kan dia ngomong. Tapi anaknya berpikiran ini musuhnya dia, ngomongin terus. Maka dia pukul pakai kayu. Ketika Sang Buddha lewat, dia katakan, coba kamu gali tempat anjing itu menggali, dan ketika digali ada harta karun. Anak ini bingung, kok anjing ini bisa tahu ada yang terkubur di sini? Baru Sang Buddha katakan bahwa anjing ini sesungguhnya adalah ayahmu yang karena kemelekatan terhadap hartanya dia tidak bisa naik ke atas, tapi karena dia melekat jadi binatang, jadilah dia nunjukin tempat di mana harta karun ini ada. Coba kalau Sang Buddha katakan dari awal, kamu jangan pukul, gitu anjing ayahmu. Mungkin Sang Buddha yang dipukul. Enak aja ayahmu menjadi anjing. Mana ada yang percaya? Tapi karena Sang Buddha sudah menunjukkan dulu, biarin anjingnya tunjukin apa, dan dia melakukan. Dan bingung dia, kok ada harta karun di sini, kok anjing ini bisa kasih tahu? Nah, baru dikasih tahu.
perasaan bersalah dan malu. Ya, kita bisa mengatakan rasa cangwe. Betapa buruknya saya keliru, saya salah. Gimana cara kita merasakan bahwa saya memiliki kesalahan? Akui kesalahan. Mengakui kesalahan bukan berarti kekalahan. Banyak orang yang salah kaprah. Dia takut mengakui kesalahan karena takutnya nanti ada yang gak suka, takutnya nanti dia dibenci, takutnya nanti dia menjadi orang yang tidak baik, takutnya dia ya gitulah, dihukum dan segala macam. Caranya bagaimana supaya kita bisa melihat? Meditasi ini adalah meditasi cahaya sebenarnya. Jadi terus memikirkan cahaya yang muncul. Jadi di meditasi saya gratitude ini setiap pagi dan malam sama tekniknya adalah teknik cahaya. Anda membayangkan cahaya dari atas turun ke dalam diri, dari cakra mahkota ke cakra hati, dari cakra hati pancar lagi, maafkan semua orang, mengampuni Anda, memberikan hal yang bagus, dan mengatakan bagaimana awal tidak sholat bisa memaafkan saya. Bagaimana saya bisa maafkan diri saya sendiri? Bagaimana yang bisa memancarkan cinta kasih yang melawan si aku, yaitu dengan objek kekosongan, anak apa, tidak ada aku. Carilah dalam diri kita siapa si aku, yang mana bagian aku. Apakah aku ada dalam badan jasmani kita? Apakah aku berada di dalam batin atau berada di luar daripada diri? Cari si aku. Apakah yang mikir adalah aku? Apakah aku adalah tubuh? Apakah aku adalah pikiran? Nah, ternyata kita nggak bisa menemukan si aku itu di mana. Ketika kita dicubit, apakah si aku ada rasa sakit dicubit itu? Karena kan ya kalau kita dicubit orang kita marah. Apakah marahnya itu bagian yang dicubit yang marah? Ketika kita dicubit di sini, kita jadi marah. Marahnya di mana? Muka sampai merah, kesel, mulut sampai mengata-ngatain orang. Padahal yang sakit di sini. Yang saya sakiti di sini, bukan di mulutmu, bukan di kepalamu, bukan di pikiranmu. Yang saya sakiti di sini. Kenapa kamu marah-marah? Emang ada si aku di sini yang saya cubit. Memang ada si aku di sini yang sedang sakit. Dicubit 5 menit juga hilang. Tapi kenapa kamu marahnya bisa seminggu, bisa sebulan atau seumur hidup? Kenapa? Coba kali cewek yang cubit kamu. Malah ditantang, cubit lagi dong yang lain, sini, situ. Kalau orang yang ada benci cubit Anda, kesel, Anda marah, bagaimana yang sakit? Apa bedanya dengan cubit pacar? Tinggal diganti objeknya. Yang menyakitimu adalah kasihmu. Oh, malah bilang, nggak apa-apa, aku mah disakiti, udah biasa. Benar nggak? Atau jadi ribut. Yang tergantung ada cinta Anda. Kalau pacaran nggak berani ribut. Kalau udah bosan ribut mulu. Jadi kunci orang kalau udah ribut mulu, udah bosan. Paham? Jujur aja udah bosan. Udah nggak ada kadar cintanya berkurang. Nah, kalau pacaran terlalu lama nggak jadi merit udah pasti. Kalian pacaran berapa lama? Yang mau pemberkatan, amanah. Bosan nggak? Jujur. Nggak apa-apa, bosan nggak? Hah? Ada kali? Ada lah. Kenapa? Ya itu aja. Nah, ketika mau merit, apakah meritnya dari rasa cinta pertama waktu pacaran? Dari pertama pacaran, oh bahagia banget, cintanya luar biasa, terus kemudian mau merit. Atau udah bergeser ke sini, malah jadi inilah yang harusnya saya lakukan.
Jadi kayak kewajiban atau kayak itikat baiklah istilahnya untuk menikah. Masa pacaran terus, masa mainin anak orang terus, gitu kan ya? Nah, itikat ya, udah bukan cinta lagi lah, jujur, udah berkurang, jauh keadaannya begitu. Tapi waktu awal-awal menikah, wah, kan happy banget. Kenapa? Udah ada status. Yang paling happy itu bukan laki-laki sebenarnya, wanita ya. Karena akhirnya lu diakui jadi nyonya si A, gitu kan. Laki-laki nikah itu mah udah, akhirnya mau nikah juga, nyesel dia mau nikah. Coba tanya jujur. Iya, kan pacaran udah lama, harus nikah, harus nikahin kan. Kalau ditanya lagi apakah ada mau nikahin orang lain, pasti jawabannya ada. Bukan nggak ada, pasti ada. Tapi karena dia yang saya pikir, dia yang bisa menemani hidup saya, ini adalah solusi. Maka setelah pernikahan, awal-awal happy banget, bahagia. Terus nanti kalau udah datang anak, hamil misalnya ya, anak itu bahagia, ada mainan baru. Jadi perhatiannya tiba-tiba bisa sayang banget sama anak, lupa sama istri. Kadar cintanya beda, anak sama anak, sama istri. Dan kadar cinta yang tadi mengebu-ngebu dulu udah berkurang. Entar anak udah gede, wah udah habis cintanya. Yang ada hanyalah kewajiban, yang ada hanyalah status, yang ada hanyalah Anda harus bisa menemani dia sampai mati. Bohong ngomongin cinta di udah pernikahan nanti. Tapi dia ada tanggung jawab. Terus gimana? Muncul cinta, iya, tapi bukan sama istri gua, sama orang lain. Nah, masalah. Iya, tantangan baru, bergelora hidup. Karena kalau sama istri udah datang flat, gitu-gitu aja. Sama yang lain, wah, tua-tua lagi makin tua makin jadi lagi. Ada tantangan baru. Tapi zaman now, istri juga begitu. Enak aja para suami. Udah pinter istri zaman sekarang. Kalau lagi ketemu sama teman lama, wah aktivitas di luar, banyak godaan zaman sekarang. Akhirnya pernikahan cuma status. Kenapa? Perasaan itu nggak ada yang kekal. Coba jujur, perasaan itu nggak ada yang kekal. Sang Buddha udah katakan begitu. Perasaan itu tidak kekal. Karena tidak kekal, perasaan berubah-berubah. Dan ketika perasaan sudah berubah-berubah, akhirnya malah boring, bosen. Dan yang muncul ya apa? Kenapa banyak masalah dalam pernikahan? Bosen. Cuma nyari yuninyo atau alasan supaya bisa berpisah. Mana bisa? Udah nikah mau pisah, mana bisa? Susah kan? Nah ini jadi masalah. Tapi kalau dua-duanya udah bilang, wah ini udah zaman modern kali ya, gue udah gak suka sama lu, udah gak cinta sama gue juga, yaudah kita cerai. Oke cerai, bye-bye, merdeka. Zaman sekarang cari lagi, kawin naik. Dan nikah lagi, oke, saya udah gak cocok lagi sama kamu, cerai. Nikah lagi sampai lagi. Nikah lu gak punya anak. Kalau ada anak, korban siapa yang dikorban? Ini masalah bukan cuma perasaanmu. Kalau cuma mikirin perasaanmu yang memang dikatakan oleh Sang Buddha tidak ada kamu, kan tidak ada aku ya. Tidak ada aku itu maksudnya bukan istriku, bukan milikku, bukan hartaku, bukan rumahku, bukan aku. Jadi siapa punya itu? Siapa yang punya? Bukan, semua hak guna pakai, bukan hak milik. Hak milik yang sesungguhnya adalah ketika kamu sudah menganggap semua itu kosong, semua itu tidak ada aku, bukan milikku, bukan punyaku. Tetapi saat ini masih dibutuhkan si aku. Jangan karena tiba-tiba pencerahan, oh sorry ya sayangku, kamu sudah bukan lagi milikku, aku danakan saja dirimu.
Itu mah alasan. Oh, ini rumah bukan milikku, maka aku berikan pada dirimu. Jadi gembel. Bukan itu. Jadi aku ini masih ada untuk guna pakai. Setelah kita meninggal, semua pun harus ditinggalin. Perasaan apapun harus ditinggalin. Rumah apapun, harta apapun, kedudukan apapun harus ditinggalin. Itu dia maksudnya. Jadi selama kita di dunia masih nempel sama diri kita si aku, milikku, punyaku. Tapi jangan dilekati setelah kematian. Itu hanya hak guna pakai, bukan hak milik. Hak milikmu adalah apa yang semasa kamu gunakan bisa didanakan kepada orang lain sehingga orang lain bisa ikut menggunakan. Wah, kalau gitu danain istri aja, itu kan bagus. Pada orang lain kacau gitu kan. Emang teorinya begitu sih. Ada konsep Bodhisattva dulu juga, waktu Bodhisattva Gautama dia punya tekad. Pokoknya dalam kehidupan ini paramita yang ingin saya penuhi adalah dana paramita. Apapun yang bisa saya berikan akan saya berikan. Siapapun yang minta bantuan kepada saya akan saya bantu. Tidak pakai kata tidak. Apapun yang diminta dari diriku akan saya berikan untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Lalu siapa Raja Dewa Sakrat ngetes, Yogong Siante ngetes Bodhisattva ini. Dia nyaman, kan di kerajaan dia punya gajah putih. Kalau punya gajah putih artinya lampau victory. Kalau lampau victory berarti kerajaan kecil pun akan aman. Tidak akan ada yang berani nyerang karena dia punya gajah putih. Diminta gajah, dikasih lah. Karena tidak ada yang tidak aku danakan. Raja itu marah, itu kan pangeran yang ngasih. Kalau negara lain tahu gajah putih kita dikasih orang, kita habis diserang. Marah, diusir lah pangeran. Dan ketika diusir dia nanya, hai istri dan anakku, apa kalian mau mengikutiku? Iya, kita akan selalu mengikutimu. Sampai tengah perjalanan ada yang minta istrinya pertapa tua. Ini Raja Dewa Sakra juga nyaman. Minta istrinya pertapa tua. Bilang, aku sudah tua renta, tidak ada yang merawat. Bolehkah istrimu yang cantik jelita itu merawat aku? Didanakan karena memang udah tekad dia. Dalam hidup ini apapun yang diminta dari diriku harus didanakan. Tapi dia nanya dulu sama istrinya, istriku, kamu sudah tahu tekadku, kamu sudah tahu kekuatan dari paramita. Maukah kamu ikut bersama dengan petapa tua itu untuk melayani dia sampai akhir hayatnya? Istrinya juga bilang, iya. Bodhisattva kan? Iya, silakan. Terus anak yang minta anaknya, saudagar kaya. Ini juga Raja Dewa Sakra juga nyaman. Cuma mau ngetes, betulkah ada orang ingin melepaskan semua dana paramita yang dia miliki kepada orang lain dengan tulus? Ini sama seperti kisah Abraham atau Ibrahim dites, ya benar. Anaknya, mau nggak kau persembahkan anakmu? Dia udah sungguh hati mau nyembelih Ismail ya, mau dipotong, mau disembelih untuk dipersembahkan. Tapi tiba-tiba dites, nggak jadi, aku cuma ngetes doang. Yang sebagai gantinya tuh kambing aja yang kau persembahkan. Jadi cuma ngetes. Dalam hidup ini banyak yang dites. Sang Buddha pun pernah begitu. Ketika Anda betul-betul rela, ikhlas dan tulus, ternyata Anda nggak kehilangan. Tapi kalau di zaman sekarang kayaknya nggak mungkin minta sendiri ya. Kalau diminta, minta beneran. Mau nggak menyerahkan hartamu kalau ditodong? Nyawa atau harta? Ya udahlah, kasih lah. Ikhlas abang nggak? Mana ada yang ikhlas? Bedanya dana sama itu adalah karma buruk. Kalau dana karma baik, dana kabuat itu bukan buat, sama-sama hilang. Anda berdana gopecek, duit Anda hilang. Ditodong gopecek, duit Anda juga hilang. Bedanya kambuan atau kambuan. Yang ini ikhlas, yang itu nggak ikhlas. Dan
yang ditodong itu kan buruk. Duit Anda benar-benar hilang, bukan investasi. Yang tadi berdana, duit Anda hilang, tapi itu investasi. Itu akan jadi tabungan kebaikan. Itu yang akan dibawa dalam kehidupan yang akan datang. Jadi buat orang yang dermawan, dia tidak pernah akan kekurangan. Tapi buat orang yang pelit, dia akan selalu kehilangan. Sekali lagi, buat yang dermawan, dia tidak akan kekurangan. Tapi buat orang yang pelit, dia akan selalu kehilangan. Kenapa begitu? Dia nggak mau keluarin imau upah 10 aja kalau mau kasih. Tapi dia pasti ada musibah. Nabung, habis dirampok, dicolong, dimaling, kebakaran, atau dia sakit, masuk rumah sakit terus. Kalau yang dermawan, walaupun dia sakit, nggak sampai harus rawat inap. Kalau rawat inap pun ada asuransi. Kalau dia mati meninggal, yang datang banyak, yang doain banyak. Kenapa? Orang dermawan tiap hari aja nolongin orang. Orang yang ditolong tiap hari doain dia. Pasti. Anda nggak pernah lihat orang kalau lagi susah, dia doanya. Orang lagi susah, doanya kusuk. Benar? Doa terus. Tiba-tiba ada yang bantuin. Tiba-tiba ada yang ngeluarin dana. Waduh, dia akan langsung mikir, ini tangan-tangan Tuhan bantu saya. Pasti didoain balik kan? Udah pasti. Dia doa setiap malam sampai nangis-nangis, makasih Tuhan kamu sudah memberikan bantuan lewat dia. Dia hanya didoain. Dan kalau seandainya meninggal, masa orang itu tahu ada orang yang bantunya meninggal, dia akan doain. Nggak datang. Kecuali PSBB gini, pasti doa. Nanti kalau dia juga meninggal dan ketemu nanti di sana, dia akan berkesaksian juga. Atau dia meninggal duluan, dan yang ini meninggalnya belakangan. Nanti juga ada kesaksian di sana. Dia bohong, dia sangka ini orang yang sering bantu saya, ini orang yang benar-benar nolong saya. Akhirnya ketika Anda dihukum karena banyak yang bantu Anda, karena banyak yang nolong dan doain Anda, diringankan. Itu kayak nonton film apa? Along with the God, gitu kan? Yang nolong Anda bukan yang hukuman Anda karena buruk, karena baik itu nggak bisa dibohongin ini. Tetapi yang meringankan adalah keluarga Anda yang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Film yang diputar adalah film ketika Anda nolong orang dan setelahnya, bukan pas nolongnya. Setelahnya orang ini setelah diselamatin, dia jadi nyelamatin orang. Dan dia berterima kasih kepada Anda, hidupnya jadi baik. Itu kebaikannya setelahnya. Kalau Anda nggak nolong orang ini mungkin udah bunuh diri, orang ini mungkin udah kacau, bisa bunuh orang, bisa ngerampok, bisa mencuri. Tapi karena Anda nolong, dia nggak jadi pencuri, Anda nggak jadi pencopet untuk dapat duit doang, karena Anda bantu dia. Lu nolong sih, nolong gitu doang, tetapi hidup dia berubah dan dia berterima kasih. Afternya, itulah yang menjadi kekuatan. Ternyata dia bukan jadi orang jahat, dia malah jadi orang baik. Itulah yang meringankan kita. Nah, jadinya kita tahu bahwa meditasi pada ketidakkekalan untuk mengulangi kemelekatan kita, memikirkan keburukan kita. Jadi meditasi ketidakkekalan ini penting. Segala sesuatu berubah. Dan ada pertanyaan? Jadi kayak tadi, kalau Anda adalah orang kita seorang, Anda akan nolong semua orang lain, mengatasi kemelekatan
kebencian, ketakutan, kecemasan. Ketika batin Anda lagi ngebu-ngebu, Anda lagi berlibur, khawatir dengan ini itu, bagaimana dengan masa lalu saya, bagaimana dengan kerjaan saya, dan segala macamnya. Tapi ketika Anda sadar awal kita tugas saya masih banyak, tugas saya penting di dunia ini, diri saya penting, dan semua orang adalah Allah juga. Kita saling berkolaborasi, saling membantu, saling meringankan. Ya, itu juga. Ya, ada pertanyaan? Ya. Tadi kan saya bilang ada dana yang kayak kondisinya kamu bukan uang ya. Jadi kalau misalnya ada suatu kondisi di mana seseorang anggapnya dia habis makan ternyata ada salah hitung dari kliennya. Dia udah bayar tapi ternyata secara sistemnya catatnya belum bayar gitu. Nah, tapi di saat itu juga dia lagi berburu kondisi yang memaksa dia, ya udah nggak apa-apa dia bayar lagi cuma secara ucapan, secara pemikiran juga dia menerima akan kondisi itu. Jadi dia bayar lagi secara nggak langsung dia bayar double Jadi dia menganggap ya udah nggak apa-apa, anggapnya berdana. Itu hitungannya gimana sih? Dananya itu dana karena terpaksa dan dana karena dipaksa. Dia menerima Iya, karena itu adalah kondisi yang menyebabkan Anda bayar 2 kali kan. Jadi kondisi yang memaksakan Anda dana tetap dapat karma baik, tetapi tidak seperti ini. Dari awal saya bayar, tapi saya lihat ada yang membutuhkan, saya beri nih buat dia, saya bayarin dia atau saya bayarin dia atau ini lebihin nanti buat itu yang lebih luar gitu. Misalnya gitu ya, kan sama bayarnya dapatnya sama. Tapi yang pertama ini adalah niat saya ikhlas, saya bayar uang untuk orang lain, itu beda banget. Tapi kalau itu saya dipaksa harus bayar 2 kali dan saya ikhlasin untuk ya udahlah subhanallah gitu ya. Nah itu adalah kondisi Anda memang harus bayar 2 kali. Dipaksa Anda untuk dapat berdana di saat itu, tapi kan beda sama niat awal. Tetap dapat kabar baik, tetapi itu tanpa terpaksa. Karena kalau misalnya nggak dipanggil lagi atau nggak begitu atau nggak, kalau ada tercatat di sistem kan ada juga nggak ada niat bayar double. Jadi itu adalah karma buruk sebenarnya berubah, tapi Anda bisa fungsiin, bisa ya udah kita lewati. Artinya saya ikhlas, itu bagus. Kalau karma buruk lah Anda ditambah double udah ditilang di sini di depan serempet lagi, diminta bertanggung jawab, udah ditilang, ya udah Anda juga udah ngapain kasih ikhlas terusnya kan terpaksa. Ini bedanya kenapa orang bisa dapat kayak gitu, karena dia jarang berdana. Coba kalau dia dermawan, dia sering dana, nggak mungkin ada yang double gitu. Istilahnya yang tadi saya bilang, Anda tuh tetap harus ditagih jatahmu. Tapi bedanya ini hilang. Ini hilang. Jadi investasi kalau ini hilang, ya bukan investasi. Tapi kalau dia tulus, ikhlas, ya itu adalah kebaikannya. Tapi lo harus seperti itu. Harus keluarnya dengan cara begitu. Nah, jadi anggap aja kenapa sekarang nih lagi pandemi banyak ada filosofi traktir teman makan, kan? Traktir teman makan baik. Itu bukan sok-sokan, bukan. Ketika Anda naktir teman dan teman Anda juga pasti nanti naktir Anda juga. Ini Anda cuma belajar melepas aja, Tapi lebih baik lagi traktir gembel makan, traktir orang susah makan. Kayak di video-video belakangannya. Kalau memang Anda nggak mampu, ya beli makanan aja bungkus, nggak mampu makan bersama dia gitu. Misalnya depan ada buka mobil, Pak sini yuk, duduk. Bukan bisa begitu keren. Kalau nggak bisa, Anda tampal bungkus, kasih dia empik kok. Tapi kalau memang ada yang intip-intip di jendela, terus Anda suruh masuk. Ya kalau nggak mau duduk bareng ya suruh duduk samping, tapi beliin, gitu kan? Zaman ini banyak. Anda juga bisa kayak ada box makanan buat dibagiin gratis. Banyak sekarang pada lakukan gratis, silahkan ambil. Atau ada yang memang tiap sore itu kasih makanan buat Gojek atau Kang Grab.
Ada yang begitu. Terus rugi dong kalau dia ngasih. Ternyata enggak. Banyak donatur juga. Dan dia upload di media sosial. Sehingga dia bilang, saya sih nggak mampu kayak gitu, tapi saya mau bantu dana boleh? Boleh. Ada juga yang ulang tahun, lagi ulang tahun. Oh, bisa tolong, bisa lurid? Boleh? Boleh. Itu sih hak Anda. Tapi kalau ada box itu bagus sih, box depan rumah atau apa, silakan ambil. Dan memang ada beberapa yang cerita tentang warung sedekah. Jadi dia ngasihnya. Ada anak di pesantren ini, pesantren kan dikasih makannya cuma 7.000 sehari. Jadi kadang-kadang harus makan. Nah ibu ini kasihan, jadi dia pikir mau nolong kasih duit nggak bisa. Jadi makanan aja, makan siang gratis, gitu kan? Jadi ada istilah warung sedekah. Semua yang santri lah, orang susah lah, makan silakan ambil gratis sampai habis baru tutup. Dia hari. Dan ketika dia meninggal, pesannya dia jangan dihentikan. Dan ini kekuatan ini luar biasa. Orang yang suka berdana seperti ini, dia tidak akan pernah kelaparan, bahkan tidak pernah akan jatuh ke kondisi-kondisi kelaparan. Pasti hubungannya sama makan. Kenapa ada orang gampang? Kayak saya dari kecil nggak pernah buat makan jarang. Pergi kemana? Udah makan belum? Belum. Makan bareng. Pergi kemana mau jajan? Sampai jajan aja dari SD, TK, SD. Kalau SMP jarang. Itu dibayarin ditangkis semua sama cici-cici. Banyak kadang kalau jam istirahat naik ke atas, banyak pilihan. Mau makan apa? Mau makan apa? Lucu. Saya nggak pernah kesulitan di makan. Semuanya pasti makan. Karena kita sering mungkin namanya bantu orang makan, nggak pernah membuat orang lain kelaparan. Masa singin aja nih, udah setelah pokoksan nih. Kenapa dia kalau lihat ke pokoksan pesan? Itu tuh datang makan. Wah setiap datang harus makan. Jadi ada namanya Kausan Paikwan. Jadi itu hotel buat tamu. Di itunya ada restoran, di tengahnya itu ada restoran. Itu kelas mana? Tapi dikasih kotak dana sih di situ. Artinya Anda mau masukin atau nggak masukin, usowe terserah lah, ya kan? Pokoknya yang disediakan adalah makanan. Ini kita makan. Anda mau bayar silakan, nggak mau bayar silakan. Yang jelas datang makan. Kenapa dia bisa begitu? Dulu sakit, waktu sakit, makanan zaman perang itu kan susah ya. Terus akhirnya saya itu sayur asin itu harganya mahal dulu, dan itu udah barang mewah. Acar-acar yang menjadi keringan itu udah barang mewah, pikol itu barang mewah itu. Jadi biasa makan bubur doang. Dan kali ini ketika dia sakit, suhu yang naungin dia bernaung itu guru yang naungin kasih dia semangkok makanan nasi, bukan bubur, dikasih nasi dan makanan yang itu tadi mewah. Dan dia berkata, waduh baik banget, sampai banget gitu ya, bisa dikasih makanan yang enak ini. Dan dia bertekad, nanti kalau aku punya wihara, saya tidak akan membiarkan orang kelaparan. Jadi itu asal masalahnya. Dan kemudian ditiru oleh semuanya. Mana ada wihara kasih itu makan? Coba ada juga lu dana makanan, ya kan? Kalau ke Mahayana, pergi kemana pun pasti makan. Habis ke hotel makan, gitu kan? Apalagi kalau jadi Joko ada kita kungca. Kungca itu sebenarnya bukan kita datang ke wihara, salah konsepnya. Kungca itu kita berdana buat orang lain makan. Itu konsepnya. Jadi bukan diri sendiri makan, mesti kita bayar sesuai dengan diri kita. Kungca itu saya mau berdana makanan untuk orang lain, gitu. Dan wihara yang berdana semuanya. Nah, jadinya kenapa kalau nama kungca disebutin namanya? Karena di situ Anda sedang menanam investasi buat supaya orang tidak kelaparan. Tuh. Nah, jadinya saya tidak akan membiarkan orang lain kelaparan juga dalam bentuk tekad. Dan tekad ini mungkin
kepake dan bermanfaat. Ya. Oke, ada lagi? Mau tanya? Ya kalau ada, tunjukkan semuanya. Semoga semua kebaikan ini bisa bermanfaat bagi semua dimanapun berada. Semoga cita kasih awal kita suara bisa membawa kebahagiaan bagi kita saat ini, saat mendatang, dan terus dalam tekad untuk memanjatkan cinta kasih dan kasih sayang pada semua makhluk. Tadi tahu ganti-ganti para sangka berusaha. Tadi tahu ganti-ganti para sangka berusaha. Tadi tahu ganti-ganti para sangka berusaha. Iya, ini udah habis. Ya, udah habis sampai di sini. Jadi topik pembahasan ini semoga kita bisa pancarkan kepada semua makhluk dan kita bisa praktekkan sehari-hari. Ya, praktek penyempurnaan prestasi awal kita suara budi. Amin.